Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik ya. Perkenalkan, saya Cipta Wahyu. Saya dan rekan-rekan saya yaitu Eliska Bia Kusuma Putri, Berliana Putri, dan Rizka Fati Aulia. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan salah satu metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam melakukan pembelajaran di kelas, yaitu metode eksperimen. Yuk disimak videonya. Yang pertama yaitu apa itu metode pembelajaran. Nah, menurut Jamarah, metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dipergunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua menurut Suryos Broto, metode pembelajaran merupakan cara yang dalam fungsinya alat untuk mencapai tujuan. Nah, berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah proses belajar mengajar berakhir. Selanjutnya ada karakteristik metode eksperimen. Nah, adapun karakteristik dari metode eksperimen ini ada 7 komponen. Yang pertama ada alat bantu yang digunakan. Nah, alat bantu yang digunakan ini bisa berupa alat-alat laboratorium ataupun bahan-bahan yang diperlukan dalam praktikum ataupun eksperimennya seperti itu. Lalu yang kedua ada siswa aktif melakukan percobaan. Nah, dalam metode eksperimen ini siswa berperan penting ataupun berperan utama karena siswa melakukan segala kegiatannya secara mandiri. Lalu yang ketiga, guru membimbing siswa. Artinya guru mengarahkan siswa-siswinya untuk menjalankan praktikum ataupun melaksanakan praktikumnya langkah demi langkah agar tidak terjadinya miskonsepsi. Lalu yang keempat ada tempat yang dikondisikan. Nah, adapun tempat ini opsional, bisa di dalam laboratorium, bisa di lapangan, ataupun bisa di alam bebas. Yang kelima ada pedoman untuk siswa. Nah, pedoman ini biasanya berupa kalimat-kalimat penuntun ataupun buku penuntun yang digunakan siswa dalam melakukan praktikum, seperti itu. Lalu selanjutnya ada topik yang dieksperimenkan. Tentunya ketika kita melakukan eksperimen ataupun praktikum, ada masalah ataupun pertanyaan yang ingin kita jawab ataupun pecahkan masalah tersebut menggunakan kegiatan eksperimen. Lalu ada temuan-temuan. Nah, temuan-temuan ini berupa data ataupun hasil praktikum yang telah kita dapat. Adapun tujuan dari metode eksperimen ini, yang pertama agar peserta didik mampu menyimpulkan fakta-fakta, informasi ataupun data yang diperoleh. Yang kedua, melatih peserta didik merancang, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil percobaannya. Yang ketiga, melatih peserta didik menggunakan logika, berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta, informasi, atau data yang terkumpul melalui percobaan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizka Fati Aulia dengan NPM 1953024008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode eksperimen. Metode eksperimen menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Saiful Bahri Zamrah. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Kemudian selanjutnya menurut Sumantri dan kawan-kawan mengatakan bahwa metode eksperimen diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibatkan siswa dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil prosesnya, hasil percobaannya. Yang terakhir menurut Rostiah, metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Dapat diambil kesimpulan bahwa metode eksperimen adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya.
Eksperimen atau percobaan yang dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di dalam laboratorium, tetapi dapat dilakukan di alam sekitar. Contohnya seperti di kantin, di halaman sekolah, di taman sekolah, atau di tempat lain yang banyak terdapat banyak tumbuhan. Untuk mengetahui bahwa tumbuhan dapat menerima rangsangan, siswa dapat dibawa ke halaman sekolah yang ada tumbuhan sekejut. Daun patah tulang atau kamboja bila dipatahkan akan mengeluarkan getah. Begitu pula dengan batang karet yang disadap. Nah, maksud dari contoh ini, jadi untuk kita mengetahui, maka kita harus terjun secara langsung ke tempat yang akan kita lakukan eksperimennya. Apabila seseorang mencoba sesuatu yang belum diketahui hasilnya, maka ia melakukan sesuatu eksperimen. Guru dapat menugaskan murid-murid untuk melakukan eksperimen sederhana, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, untuk memudahkan pemahaman konsep-konsep teoritis yang disajikan. Guru hendaknya menugaskan murid-murid untuk melakukan eksperimen. Jadi, agar murid-murid bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh guru, maka guru harus memberikan suatu eksperimen agar mereka, murid-murid, melakukan percobaan secara langsung dan mengetahui maksud dari gurunya. Dengan menggunakan metode eksperimen, murid diharapkan yang pertama, ikut aktif mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan belajar untuk dirinya. Jadi, murid diharapkan bisa memosisikan dirinya di dalam suatu kelompok ataupun di dalam suatu tempat. Yang kedua, murid belajar menguji hipotesis dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Ia berlatih berpikir ilmiah. Nah, di sini murid diharapkan menjadi orang yang lebih teliti dan lebih sabar lagi. Yang ketiga, mengenal berbagai alat untuk melakukan eksperimen dan memiliki keterampilan menggunakan alat-alat tersebut. Jadi di sini diharapkan murid-murid dapat mengetahui apa saja alat-alat percobaan atau alat-alat eksperimen yang akan dilakukan. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu kelebihan metode eksperimen. Nah, yang pertama yaitu peserta didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan yang berada. Hal ini disebabkan karena peserta didik terjun langsung dalam proses pengambilan kesimpulan, sehingga siswa akan lebih yakin terhadap kesimpulan yang ada dibandingkan dengan hanya disampaikan oleh guru atau membaca buku seperti itu. Kemudian yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap eksplorasi tentang ilmu dan teknologi. Pada eksperimen itu kan siswa mengamati sesuatu gitu, menjelajahi sesuatu, menggali informasi tentang sesuatu, sehingga dalam penggalian itu siswa dapat melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah gitu. Siswa dapat mengembangkan pola pikirnya gitu. Pola pikir yang seperti apa? Pola pikir yang objektif, realitas, dan menghilangkan pola pikir yang verbalisme, yaitu pola pikir yang hanya sekedar tahu dan hafal tapi tidak paham. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita tahu bahwa pada seleksi alam, individu yang dapat bertahan adalah individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tetapi kita tidak paham bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana prosesnya sehingga menjadi seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, anak didik memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Nah, dalam eksperimen ini kan peserta didik dalam prosesnya itu banyak melakukan langkah-langkah. Nah, dalam langkah-langkah itu otomatis akan melatih keterampilan dari siswa. Misalkan yang pertama, dalam membuat preparat. Nah, di situ siswa akan dilatih bagaimana cara membuat preparat yang bagus, bagaimana sih cara mengiris selnya biar terlihat gitu, terus bagaimana cara menggunakan mikroskop yang baik gitu. Kemudian yang selanjutnya, terbina individu yang dapat membawa terobosan-terobosan baru.
Nah, dengan eksperimen nih, karena ketika di sekolah mereka sudah terbiasa dengan eksperimen, sikap eksplorasinya sudah kuat. Ketika mereka mendapatkan masalah, misalkan mereka akan berpikir bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Misalkan rumah saya banyak nyamuk gitu, musim hujan banyak nyamuk, bagaimana ya caranya biar nyamuknya tidak menjangkit kita, seperti itu, tidak mengakibatkan penyakit kepada manusia. Kemudian mereka akan mengeksplor, akan melakukan eksperimen. Nah, dengan begitu diharapkan hasil dari eksperimennya dapat bermanfaat untuk makhluk hidup lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, siswa terlibat aktif dalam mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan untuk percobaan, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu akan lebih bermakna, lebih mendalami, lebih lebih lama lebih lama diingat oleh siswa, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu kekurangan metode eksperimen. Yang pertama, tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa alat laboratorium pada setiap sekolah itu berbeda, terkadang bahkan sangat terbatas, seperti itu. Sehingga ketika melakukan eksperimen, meskipun sudah dibagi kelompok-kelompok, tetap ada beberapa siswa yang pasti tidak mendapat kesempatan untuk memegang langsung gitu, melakukan eksperimen langsung dengan alat-alat laboratorium tersebut gitu. Kemudian yang kedua, jika eksperimen membutuhkan waktu lama, nah sehingga ini dapat menghambat untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kesalahan dan kegagalan yang tidak terdeteksi dapat mengakibatkan miskonsepsi dalam pengambilan kesimpulan gitu. Hal ini dikarenakan karena guru tidak bisa karena banyaknya siswa, banyaknya kelompok gitu. Guru tidak bisa selalu mengawasi satu kelompok saja dari awal sampai akhir, sehingga mungkin dalam prosesnya terdapat kekeliruan yang terjadi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sering mengalami kesulitan dalam melakukan eksperimen karena guru dan siswa kurang berpengalaman melakukan eksperimen. Kemudian yang keempat, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dapat dalam bereksperimen berakibat siswa keliru dalam mengambil keputusan. Ini yang tadi ya, seperti tadi. Kemudian yang selanjutnya, memerlukan keterampilan atau kemahiran dari pihak guru dalam menggunakan serta membuat alat-alat eksperimen. Nah, sebelum melakukan eksperimen, gurunya terlebih dahulu harus bisa menggunakan alat-alatnya, harus bisa membuat alat-alat eksperimennya. Untuk apa? Untuk memberikan pengantar kepada siswa, untuk memberikan arahan kepada siswa sebelum eksperimen dilakukan, sehingga pada saat eksperimen si siswa tidak bingung ini mau apa yang dilakukan gitu, ini apa tujuannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagi guru yang tidak terbiasa dengan metode ceramah, yang telah terbiasa dengan metode ceramah secara rutin, misalnya cenderung memandang metode eksperimen sebagai suatu pemborosan dan memberatkan. Iya, karena biasanya yang menggunakan metode ceramah hanya menyampaikan saja, tidak perlu membuat alat-alat, tidak perlu memikirkan apa yang mau dieksperimenkan gitu kan. Sehingga menurut guru yang biasa ceramah, untuk eksperimen itu sangat berat dan memang sangat boros waktu karena membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oke, next. Untuk yang selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan dalam metode eksperimen. Yang namanya yaitu jumlah alat dan bahan atau materi percobaan. Nah, pada saat percobaan, maksudnya pada saat eksperimen, sebenarnya kan yang diinginkan setiap siswa ini dapat memiliki kesempatan yang sama gitu dalam melakukan pengamatan. Namun kembali lagi, terkadang pada setiap sekolah gitu memiliki kemampuan untuk mengadakan alat dan bahan itu terbatas, seperti itu. Sehingga guru harus
benar-benar memikirkan bagaimana caranya gitu agar setiap siswa dapat memiliki kesempatan yang sama. Kemudian yang kedua, kondisi alat atau mutu bahan percobaan yang digunakan harus baik dan bersih. Nah, agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang meyakinkan atau mungkin hasilnya tidak membahayakan, maka kita harus memastikan bahwa kondisi alat dan bahannya itu bersih dan baik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, waktu yang dibutuhkan dalam eksperimen. Nah, dalam eksperimen ini kan siswa harus teliti, harus konsentrasi gitu kan, sehingga dapat memiliki atau dapat menghasilkan menemukan pembuktian kebenaran gitu yang baik, yang sesuai dengan tujuan materi, sehingga kita harus memperkirakan kira-kira waktu yang tepat itu seperti apa, sehingga di pertengahan itu siswa tidak terburu-buru gitu dalam melakukan eksperimen. Kemudian yang keempat, arahan sebelum eksperimen. Nah, ini diperlukan sekali karena jika di awal siswa tidak mendapatkan arahan, maka dalam prosesnya siswa akan bingung. Siswa tersebut akan melakukan apa tujuannya seperti itu. Kemudian bagaimana menggunakan alat-alatnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, masalah yang akan dieksperimen. Kita harus mengkaji masalah apa yang akan dieksperimenkan, karena tidak semua masalah bisa dieksperimenkan. Misalkan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kejiwaan gitu, itu tidak bisa dieksperimenkan seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya, saya Liska Biokusma Putri, NPM 1913-024018. Di sini saya akan melanjutkan materi ke tahapan eksperimen. Jadi, pembelajaran dengan metode eksperimen menurut Palendeng 2003 halaman 82 meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, percobaan awal. Percobaan awal merupakan pembelajaran yang diawali dengan melakukan percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya, pengamatan merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan suatu percobaan. Siswa diharapkan untuk dapat mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. Yang ketiga, ada hipotesis awal. Siswa dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil pengamatannya tadi. Lalu yang keempat, verifikasi. Merupakan suatu kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui suatu kerja kelompok. Siswa diharapkan dapat merumuskan hasil percobaan dan membuat kesimpulan. Selanjutnya dapat melaporkan hasilnya. Aplikasi konsep setelah siswa merumuskan dan menemukan konsep. Hasilnya diaplikasikan dalam kehidupannya. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemantapan konsep yang telah dipelajari. Lalu selanjutnya, ada evaluasi, yang merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. Jadi, penerapan pembelajaran dengan metode eksperimen akan membantu siswa untuk memahami sebuah konsep. Pemahaman konsep dapat diketahui apabila siswa mampu mengutarakan secara lisan, tulisan, maupun aplikasi dalam kehidupannya. Dengan kata lain, siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menyebutkan, memberikan contoh, dan menerapkan konsep terkait dengan pokok bahasan. Nah, dalam metode eksperimen, guru dapat mengembangkan keterlibatan fisik dan mental serta emosional siswa. Siswa mendapatkan kesempatan untuk melatih keterampilan proses agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pengalaman yang dialami secara langsung dapat tertanam dalam ingatannya. Keterlibatan fisik dan mental serta emosional siswa diharapkan dapat diperkenalkan pada suatu cara atau kondisi pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan juga perilaku yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya, saran pelaksanaan dalam penerapan metode eksperimen. Yang pertama, metode eksperimen hendaknya dilakukan dalam hal-hal yang bersifat praktis dan urgen dalam masyarakat. Yang kedua, hendaknya metode eksperimen diarahkan agar murid-murid dapat memperoleh pengertian yang lebih jelas, pembentukan sikap, serta kecakapan praktis. Yang ketiga, hendaknya diusahakan agar semua anak dapat mengikuti eksperimen dengan jelas. Contohnya, pengaturan ruang dan tempat duduk. Yang keempat,
Sebagai pendahuluan, berilah pengertian sejelas-jelasnya landasan teori dari apa yang akan dieksperimenkan. Perlu menjelaskan tujuan yang akan dicapai melalui eksperimen kepada siswa. Yang kelima, menjelaskan prosedur atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam eksperimen, serta persiapan alat-alat eksperimen. 6. Membantu siswa untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan serta alat-alat yang akan diperlukan dalam eksperimen. Setelah eksperimen dilakukan, berilah kesempatan kepada siswa untuk saling tukar pendapat dan saling melengkapi kekurangan yang dimilikinya. Yang ketujuh, memberikan kesimpulan dan catatan seperlunya terhadap eksperimen yang baru saja dilakukan. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat memberikan ikhtisar berupa laporan mengenai hasil eksperimen mereka. Baiklah, sekian materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata maupun tingkah laku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.